Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan berbicara tentang tamu yang sudah kita nanti, tamu yang sudah kita tunggu-tunggu, tamu yang mulia, tamu yang kedatangannya selalu diiringi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang identik dengan rahmat, bahkan bukan hanya identik, memang ia membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ingat-ingat, kira-kira siapa yang mau datang ke dalam kehidupan dan rumah kita? Merasa punya tamu nggak, hadirin? Siapa? Pak siapa? Pak Ramadan. Kok Pak Ramadan? Ramadan nggak pakai Pak. Berapa hari lagi? Kapan kemungkinan hari itu datang? Dalam hitungan hari yang tidak sampai menggunakan kedua telapak tangan kita. Hanya dalam hitungan hari, bahkan mungkin kita sudah bisa bilang hanya dalam hitungan jam, tamu itu akan datang. Ramadan akan mengetuk pintu kehidupan kita. Ramadan kembali menemani hari-hari kita. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut, untuk menjamu dengan layak? Karena tamu ini begitu luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila antum akan kedatangan tamu, seorang ulama besar, seorang tokoh nasional pada hari Rabu atau hari Kamis, kira-kira hari ini udah mulai repot atau belum? Udah. Persiapannya macam-macam. Beresin rumah, nyapu rumah, ngepel rumah. Lalu bagaimana jika tamu yang akan datang adalah Ramadan? Lalu sampai malam ini kita nggak ada persiapan apapun? Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, ya biasa aja lah Ustadz, seperti tahun-tahun yang lalu sajalah saya menyikapi. Hadirin, saya sadari bahwa di hadapan saya sekarang, atau pendengar serta pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kita, adalah para praktisi Ramadan, praktisi yang punya jam terbang yang sangat lama dengan Ramadan,
praktisi yang pengalamannya itu bertahun-tahun. Iya apa tidak? Pengalaman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bertemu dengan Ramadan sudah berapa tahun? Nah, ada yang Ramadan tahun ini Ramadan pertamanya? Tidak ada. Ada mungkin, tapi jumlahnya terbatas. Mayoritas kita di sini sudah berapa lama? Nah, ada yang 20 tahun? Ada. 30 tahun? Banyak. 40? Ada. 50 tahun pengalamannya? Ada 50 tahun? Banyak. Hadirin, yang susah kan kalau berhadapan dengan praktisi, apalagi yang syarat akan pengalaman. Namun, tahukah kita bahwa status kita sebagai praktisi Ramadan yang sering berinteraksi dengan Ramadan, bahkan bukan 1-2 kali, bukan 1-2 tahun, tapi puluhan tahun ketemu sama Ramadan, itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Sebuah kaidah di dunia para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Sering dan banyaknya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas. Kalau kita sering berhadapan dengan sesuatu, kita tidak sensitif lagi, kita tidak terharu lagi, bahkan bisa jadi mati rasa. Betul tidak? Iya kan? Mati rasa. Antum berada di tempat pembuangan sampah. Mungkin detik pertama, detik kedua, detik ketiga antum tutup hidung. Tapi kalau udah 15 menit itu penutup hidung udah bisa dibuka. Setengah jam, 1 jam, 2 jam sudah menikmati. Bahkan kalau kita keluar ada sesuatu yang hilang dari aroma penciuman kita. Kenapa? Karena terbiasa. Udah gak sensitif lagi aroma atau indera penciuman kita. Saya ingin tanya sama hadirin, ada gak yang begitu pulang dari masjid itu disambut istrinya di pagar rumahnya, lalu dipeluk sama istrinya, terus istri bilang, "Bi, aku kangen banget sama kamu." Ada yang seperti itu? Nah, kalau pulang salat zuhur begitu, pulang salat asar? Enggak. Kenapa? Kan setengah jam yang lalu baru ketemu. Tapi kalau kita pulang dari suatu negeri 3 tahun nggak ketemu, kira-kira ditungguin di mana? Di bandara. Subhanallah. Disambut dengan hangat, dipeluk sama istri kita, air mata bercucuran, dia tumpahkan rasa rindu dia kepada kita. Kenapa? Karena udah lama nggak ketemu. Tapi ada di antara kita pulang dari masjid tadi lalu disambut dengan derayan air mata? Nggak ada, kecuali kontrakan belum bayar, kan begitu ya, ditagih debt collector tadi. Subhanallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kaidah kehidupan. Dan yang ditakutkan
kaidah ini berlaku di dalam ibadah kita, berlaku di bulan Ramadan, itu fatal hadirin. Yang pernah haji atau umrah, coba lihat deh, pertama kali injak Masjidil Haram, lihat ini, saya ingin menjelaskan betapa bahayanya kaidah ini kalau terjadi dalam ibadah. Pertama kali umrah atau haji, masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah pertama kali, kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Melihat Ka'bah pertama kali dengan mata sendiri, apa yang dilakukan? Nangis. Itu mau perempuan, mau laki-laki, mau jenggotnya segini, nangis hadirin. Kalau masih punya iman, nangis. Paling enggak mata berkaca-kaca, terharu. Itu biasanya manasik di tanah air udah lupa, blank spot di sana. Kenapa? Terharu. Dan terkadang ada sebagian jamaah tuh nggak mau pulang ke hotel. Pak, pulang Pak, nanti saya mau nginep sini aja. Tidur tuh Masjidil Haram. Ngapain? Mandangin Ka'bah dari banyak sisi, tawaf gitu, tawaf 7 kali, sholat, tawaf lagi, sholat, Masya Allah. Hari pertama, hari kedua masih tawaf, tapi udah mau pulang ke hotel. Hari ketiga, hari keempat udah mulai berimbang tuh waktu di hotel sama waktu di masjid. Hari ketujuh, hari kedelapan itu tawafnya pindah biasanya, kalau nggak di Pasar Seng, Zamzam Tower, atau di Hilton, Home Surreal. Pak, 10 menit lagi mau zuhur nih Pak, nanti dulu, anak saya belum dapat oleh-olehnya, nyari lagi. Loh, apa yang berbeda? Kenapa hari pertama nggak mau pulang dari masjid, hari ketujuh susah banget diajak ke masjid? Gak sensitif lagi karena sudah merasa biasa. Nggak semangat lagi. Nggak berusaha lagi, tiap hari juga ketemu sama di masjid, udah biasa. Nah, yang fatal itu kan perasaan ini muncul ketika Ramadan, dan pada saat kita bertemu dengan Ramadan, bahaya. Karena merasa sudah ketemu bertahun-tahun, biasa aja. Susah. Makanya dalam masalah begini, mendingan kita nasehatin mu'alaf yang minggu lalu baru masuk Islam. Itu kalau masuk Ramadan tahun ini luar biasa. Tapi yang udah merasa pengalaman, udah ngeremehin. Tahun lalu juga biasa Pak Ustadz. Jangan terlalu didramatisir lah. Subhanallah. Jangan terlalu didramatisir. Hadirin, ini yang bisa menjadi bumerang bagi kita. Ditambah lagi, sebagian umat Islam itu hanya membahas Ramadan dari satu sisi. Kalau kita dengar kata bulan Ramadan, yang terbesit di benak kita apa sih? Bulan ampunan, kan gitu ya. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tapi tahukah kita bahwa Ramadan bisa menjadi mimpi buruk bagi kita pada hari kiamat? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ragima anfu rajulin, celaka seseorang. Subhanallah, ini mengejutkan. Jarang sekali Nabi memvonis orang celaka loh.
biasa. Ketika beliau difitnah, beliau dicaci dan dimaki, beliau tidak menyatakan demikian. Tapi untuk kasus ini celaka seseorang. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar di dalam benak kita. Kira-kira kesalahan fatal macam apa yang dilakukan oleh orang ini? Sehingga Nabi yang penuh rahmah, Nabi yang begitu baik, terpaksa memvonis dia. Mari kita simak hadisnya. Rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha fala yughfar lah. Seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan, lalu ia menjalani kehidupannya di bulan Ramadan tersebut, namun begitu Ramadan berakhir, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka dia, celaka. Sudah kelewatan hadirin, kelewatan orang seperti itu. Keterlaluan Ramadan yang setiap detik-detiknya itu ampunan Allah, lalu ketika kita keluar dari Ramadan dosa kita belum diampuni, celaka kita. Ramadan di mana akses dan sarana ibadah dimudahkan dan dilapangkan oleh Allah. Nabi mengatakan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai simbol bahwa seluruh sarana dan akses itu dimudahkan. Lalu Anda tidak beribadah, Anda nggak sholat, Anda nggak puasa, Anda nggak taraweh, Anda nggak sempat baca Quran, Anda nggak infak sedekah, celaka Anda. Ramadan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah sebagai simbol bahwa sarana dan akses kemaksiatan dipersempit, diminimalisasikan oleh Allah. Gembong-gembong syaitan dibelenggu oleh Allah. Lalu Anda tetap maksiat, Anda tetap gibahin orang, Anda tetap fitnah orang, Anda nggak sholat, Anda tetap dengan kehidupan malam Anda tetap mabok, Anda tetap taruh judi Anda. Celaka Anda, kelewatan itu. Di bulan lain Nabi nggak pernah bilang begitu loh. Ramadan ini yang dilupakan oleh banyak di antara kita. Banyak orang kita itu ketika masuk Ramadan kan nothing tulus, kayak nggak ada beban. Artinya kalau saya beribadah pahala, kalau enggak pun juga nggak masalah lah, kosong-kosong. Enggak. Jika kita tidak memanfaatkan Ramadan yang akan datang sebentar lagi, habis kita pada hari kiamat. Celaka kita. Ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu masih ada beberapa hari lagi. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita, benar-benar menjadi berkah untuk kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak akan membahas hukum fikih puasa Ramadan karena saya rasa sudah sering dibahas dan mungkin ada ustadz-ustadz lain yang membahasnya. Namun kita pada kesempatan kali ini akan berbicara tentang apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, pastikan ilmu kita tentang Ramadan komplit sebelum masuk satu Ramadan. Hari-hari ini, malam ini, besok, Senin, Selasa,
Rabu mungkin baca tentang Ramadan, hadiri kajian tentang fikih Ramadan. Jika kita belum tahu beberapa hukum tentang Ramadan, tanya ustadz-ustadz, browsing, googling, cross check sama ahli ilmu. Pastikan kita sudah tahu ilmu tentang Ramadan, bagaimana puasa, bagaimana taraweh, bagaimana berbuka, bagaimana sahur, bagaimana tilawatul Quran ketika Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan dengan qiyamul lail, tahajud atau taraweh, infak, sedekah, kasih makan orang yang berbuka, dan amalan-amalan lain. Pelajari sekarang. Kita tahu bersama dalam Sahih Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi kalau mau belajar tentang Ramadan ini, hari-hari ini saatnya, bukan pas Ramadan baru buka buku, terlambat mas. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mau safar, mau bepergian jauh, mau traveling, naik pesawat, begitu masuk ke pintu pesawat, kita ngelihat pilotnya sedang buka-buka buku panduan menerbangkan pesawat. Kira-kira masih mau duduk di pesawat itu enggak? Enggak lah. Pilotnya aja baru belajar. Pak pilot terlambat, Pak pilot kalau mau belajar sebelumnya. Nah begitu juga, ada orang masuk Ramadan baru membahas pembatal puasa di malam ke-28. Lo dua hari lagi mau lebaran mas, Anda baru baca masalah ini, kemana aja? Baru belajar tentang hal-hal yang mubah di hari ke-15. Terlambat, ini Ramadan udah setengah lagi. Kalau mau belajar sekarang, al ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah Anda mengikuti, melakukan dan mengerjakan sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Gak boleh, kata Allah, gak boleh ikut-ikutan, gak boleh ikut-ikutan. Di Ramadan kita gak boleh ikut-ikutan. Yang lain berhenti 10 menit sebelum subuh, kita ikut-ikutan. Yang lain ngobrol ketika puasa, kita ikut-ikutan. Yang lain ngabuburit, kita ikut-ikutan. Tahu dulu ilmunya, jangan main ikut-ikutan aja. Al-Isra 36, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran Anda, penglihatan Anda, hati Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pastikan. Yang pertama. Yang kedua, hari-hari terakhir ini pemanasan, stretching, warming up. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa beribadah itu ibarat mengikuti sebuah pertandingan dan perlombaan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Contoh Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan dan ibadah. Makanya sebagian orang menyatakan Ramadan itu ibarat olimpiade bagi para ahli takwa, karena isinya berbagai macam varian dan model ibadah. Ibarat olimpiade, isinya macam-macam cabang perlombaan dan pertandingan olahraga. Nah saya ingin tanya nih, ada tidak atlet ikut pertandingan nggak pakai pemanasan? Bapak-bapak hobi olahraga apa? Hah? Kok bingung sih?
Kalau ditanya ayat bingung wajar. Ini ditanya hobi olahraga. Hobi olahraga apa? Nggak punya hobi olahraga? Nggak pernah olahraga seumur hidup? Hah? Futsal, Masya Allah, bola ya. Ada tidak pemain bola bertanding tanpa pemanasan? Gak ada. Harus lari-lari dulu, loncat-loncat dulu. Bahkan pemain penggantinya juga begitu kan, nggak main dimasukin aja. Kalau nggak apa, kram. Atlet renang nggak mungkin langsung nyemplung aja, pemanasan dulu. Kalau nggak ngambang, orang kram semua kok. Padahal mereka atlet papan atas. Jadi atlet papan atas, kalau ingin ikut pertandingan itu harus pemanasan. Nggak mungkin langsung bertanding. Nah pertanyaan saya, ini Ramadan di depan mata. Kira-kira kita ahli Quran papan atas bukan? Ahli taraweh papan atas? Ahli puasa papan atas? Ahli zikir papan atas? Lalu kita masuk Ramadan tanpa persiapan, tanpa pemanasan? Mohon maaf, kalah hadirin. Kalah. Gak bisa. Semua harus ada pemanasan. Bapak-bapak punya mobil mewah nih. Kita punya mobil S-Class. 3 bulan gak pernah dipanasin apalagi dijalanin. Hari ini starter ngegas, kira-kira jalan gak tuh mobil? Enggak. Akinya soak. Lalu kita selama ada orang nggak pernah buka Quran, tiba-tiba satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin, nggak kuat. Pemanasan. Allah yang menganalogikan. Jadi kalau mau ingin sukses Ramadan tahun ini, malam ini pemanasan. Besok weekend hari Ahad jangan kemana-mana, kecuali darurat. Di rumah aja baca Quran, zikir kepada Allah, latihan lagi, perbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu juga hari Senin, hari Selasa. Ini kita nggak punya waktu loh, harus pemanasan. Ingat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Perlombaan harus dengan pemanasan. Jangan bermimpi sukses di Ramadan kalau tidak ada pemanasan. Karena Ramadan itu ibarat maraton. Kita disuruh beribadah dengan level tertinggi bukan 1-2 hari, tapi 1 bulan. Kalau disuruh taraweh 1-2 malam mah gampang. Tapi yang susah kan bertahan di kualitas tinggi selama 30 hari, itu susah banget. Dan semakin menuju puncak, tantangan semakin besar. Karena kan bukan hanya Allah yang kasih promo. Mall kasih promo, pasar kasih promo, barang-barang kasih promo. Itu kan mecah konsentrasi. Iya enggak? Belum lagi acara bukber. Bukber angkatan 89, angkatan 92, angkatan 95, bukber teman-teman SMP di mana? Ramadan. Bukber teman-teman SMA? Ramadan lagi. Bukber teman-teman kampus dulu? Ramadan. Bukber RT RW? Ramadan. Bukber teman pengajian? Ramadan. Jadi bisa jadi isinya 1 bulan tuh bukber semua tuh. Bukber. Subhanallah. Mending kalau 5-10 menit. Bisa ketemu teman SMP 5-10 menit? Nggak bisa. Nanti nggak taraweh lagi, isyanya di rumah lagi. Udah dapat apa Ramadan? Kan ini kan fenomena di kota-kota besar. Kalau Ramadan kan begitu. Bukber lagi. Ustaz, berarti bukber nggak boleh? Boleh, bagus itu. Tapi kalau tidak disikapi dari sekarang, itu bisa merusak Ramadan kita.
Ini orang Jakarta sekarang hari-hari ini pada sibuk apa? Ngatur bukber kan. Udah janjian duluan nih bukber kapan nih kita kapan ngumpul lagi. Jadi bukan kapan puasanya, bukan gimana baca Qur'annya, bukber yang udah dibahas. Bener nggak? Bener udah. Subhanallah. Ini menunjukkan Ramadan nggak mudah. Dan terbukti loh di mayoritas masjid kita fenomena tahunan kejadian terus dari malam ke malam. Mengalami apa? Mengalami kemajuan kan, maju lagi safnya, maju lagi. Anti klimaksnya nanti subuh tanggal 1 Syawal. Udah paling yang bertahan imam sama muadzin, yang lain sibuk mudik, yang lain udah sibuk sama keluarga, sibuk fitting baju dan seterusnya. Ini menunjukkan Ramadan gak mudah. Tahunan kejadian terus. Bertahan di Ramadan itu berat. Maka kita harus pemanasan. Itu yang kedua. Sudah masuk waktu adzan? Masih ada waktu? Masih ya? Oke. Kiat yang ketiga. Hari-hari ini perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Perbanyak istighfar dan taubat. Ini adalah nasihat Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi tetap di Masjid Nabawi, dan para ulama yang lain. Ustaz, saya kan mau ketemu Ramadan, bukan mau ketemu kemaksiatan. Kenapa disuruh istighfar dan taubat? Oh, di situ intinya. Hadirin, bukankah yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita lemes ketika beramal soleh, nggak kuat ketika taraweh, bahkan sering lepas sholat wajibnya karena keberatan dosa? Karena dosanya keberatan jadi lemes. Ibarat ikut sholat taraweh bawa ransel bebannya 20 kilo, itu nggak kuat. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Hati mereka itu dikotori dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka nggak beriman, sehingga mereka nggak beribadah, sehingga mereka tidak beramal soleh. Itu yang buat kita nggak beramal soleh, itu dosa. Karena hati kita kotor dengan apa? Dosa. Saya ingin tanya, ada anak muda dugem pulang jam 2, kira-kira subuhnya di masjid nggak? Nggak ada cerita, nggak ada. Tapi kalau ada seseorang rapat bicarakan dakwah, mempersiapkan tablik akbar besok, niatnya ikhlas sampai jam 2, kira-kira subuh udah nongol di masjid? Udah tuh, udah. Jadi intinya bukan jam 2-nya, intinya Anda ngapain sampai jam 2. Ketika Anda beribadah, insya Allah Allah bangunkan. Kan para ulama mengatakan, innal hasanat tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukht. Sesungguhnya amal ibadah itu manggil teman-temannya, sini nih orang baik nih, gitu loh. Dan sebaliknya, wa innal ma'siyata tunadi ukhtaha ya ukhti ya ukht. Dan sesungguhnya maksiat itu ngundang teman-temannya, sini nih orang berantakan nih, kita di sini aja. Nah, celakanya kondisi seperti ini terjadi di Ramadan. Oh, berat itu, susah. Oleh karena itu, bersihkan dan
hilangkan beban dosa itu dengan istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memasuki Ramadan. Jadi hari-hari ini saya tahu mungkin banyak di antara kita yang sudah 100 kali istighfar per hari, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 70 kali. Perbanyak dan lebih dihayati lagi. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang keberapa hadirin? Keempat. Doa dan tawakal. Hari-hari ini, malam ini, besok, lusa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menatap Ramadan dengan merasa diri kuat, merasa diri hebat. Jangan melangkah ke Ramadan dengan bertumpu di atas kedua kaki kita yang rapuh ini. Namun andalkan kekuatan Allah. Bergantunglah kepada Allah. Syiar kita la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan wujudkan keinginannya. Allah handle urusannya. Hadirin, setiap orang yang hanya mengandalkan kekuatannya saat memasuki Ramadan gagal. Setiap orang yang hanya mengandalkan ilmunya saat memasuki Ramadan gagal. Karena ibadah bukan permainan otak atau otot. Ibadah adalah taufik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Mengapa dua hal besar ini disatukan dalam satu ayat? Apa alasannya? Mari kita lihat bapaknya ahli tafsir, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsir beliau, tafsir yang sangat direkomendasikan, bahwa dua perkara besar ini digabungkan karena iyyaka na'budu adalah tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Maka iyyaka na'budu adalah ibadah, tujuan hidup kita. Wa iyyaka nasta'in adalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya apa? Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah, dan Allah tidak akan tolong kita kecuali kita meminta kepadanya. Hari-hari ini mintalah kepada Allah, doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Hadirin, jangan ada satupun dari kita yang still yakin pasti bertemu dengan Ramadan. Siapa di antara kita yang bisa memastikan masih hidup sampai hari Kamis? Angkat tangan. Nggak ada ya? Semua tidak ada. Walaupun Ramadan sudah ada di pelupuk mata kita, tapi kita belum ada di zona aman. Maka minta kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka aku akan kabulkan. La yuruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan bukan hanya meminta agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan, tapi minta agar Allah mudahkan langkah kita.
kuatkan tubuh dan diri kita sehingga bisa beribadah. Karena betapa banyak orang yang sampai di Ramadan enggak beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang ketika memasuki Ramadan jatuh sakit sehingga enggak puasa 1 bulan penuh. Betapa banyak orang ketika berada di Ramadan stroke sehingga enggak beribadah, terkapar di atas kasur. Minta kepada Allah. Dan yang lebih tragis, betapa banyak orang yang masuk ke Ramadan namun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita membutuhkan taufik dari Allah. Ibadah bukan permainan otak atau otot. Betapa banyak orang yang mampu mengangkat beban sebesar atau seberat 50 atau 60 kilo, tapi ia tidak bisa mengangkat kelopak matanya untuk bangun pada waktu subuh. Jadi kayaknya kelopak matanya tuh lebih berat daripada barbel 60 kilo. Betapa banyak orang yang bisa lari maraton 10 atau 20 kilo, tapi dia tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya hanya 50 atau 100 meter dari rumahnya. Ibadah itu taufik, ibadah itu adalah hidayah. Maka mintalah hidayah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah mudahkan langkah kita di Ramadan, semuanya akan mudah, semua akan lancar, urusan akan tuntas. Jangan sampai kita disibukkan dan kita tidak bisa keluar dari belenggu tersebut. Ingat, kita tidak bisa manfaatkan Ramadan, celaka kita. Tawakal kepada Allah. Ingat kasus perang Hunain. Umat Islam kalah di fase awal, padahal isinya para pakar perang. Apa penyebabnya? At-Taubah 25. Walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan, dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain ketika kalian ujub dengan banyaknya pasukan kalian, dan pasukan kalian dan banyaknya pasukan kalian tidak bermanfaat sama sekali untuk kalian, karena yang menolong kalian di Badar, di Khandaq, dan di berbagai macam peperangan adalah Allah. Padahal di dalam pasukan itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Uthman, ada Umar, ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di fase awal kalah. Kenapa? Karena segelintir orang, oknum bahasa kita sekarang, ujub, mengandalkan banyaknya pasukan, mengandalkan kekuatan kita. Mereka mengatakan lan nughallabal yawma an kathrah, kita tidak akan kalah karena banyaknya pasukan kita. Lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan terjadi ketika seseorang memasuki Ramadan hanya mengandalkan ilmunya, hanya mengandalkan hafalannya, hanya mengandalkan fisiknya, hanya mengandalkan kesehatannya, hanya mengandalkan pengalamannya. Gagal. PR yang terakhir untuk hari-hari ini, buat target, atur schedule atau jadwal kegiatan di Ramadan, dan berani mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Buat target, hadirin. Karena kita kalau nggak pakai target itu suka-suka. Kita kalau tidak pakai target itu cenderung menggampangkan, cenderung menunda. Besok aja, besok, masih lama Ramadan. Pasang target khataman kita. Pokoknya Ramadan kali ini harus minimal misalnya nih sekali khatam. Setelah itu buat schedule.
Sekali khatam berarti satu hari satu juz. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar misalnya. Lalu kita bagi. Sebelum sahur 1 lembar, ba'da subuh 2 lembar, lalu nanti waktu duha jam 8 jam 9 2 lembar lagi, udah 5. Sebelum dan setelah zuhur biasanya kita makan siang, ini bisa ambil 2 lembar, 7. Sebelum asar atau setelah asar 1 lembar, 8. Maghrib isya selesai 1 juz. Selesai sebentar, asal ada schedule diatur. Tapi kalau antum ngerjainnya borongan, berat. Sekali duduk 10 lembar tuh nggak mudah loh. Apalagi kalau kita belum lancar membaca, belum fasih, dipotong-potong dong. Dan itu sampai isya selesai. Belum lagi kalau ditambah jam 10 malam pas qiyamul lail, banyak yang bisa kita lakukan asal buat schedule. Kalau nggak lewat. Begitu juga berapa hari kita mau bersedekah, itu untuk menstimulan kita, men-trigger kita itu. Misalnya sehari 50.000, udah 50.000 tuh harus hilang dari dompet tuh, nggak mau tahu mau kasih siapa, harus hilang, masukin kencelengan masjid, kasih orang. Jadi kalau maghrib ketika ternyata tuh duit masih ada, kita panik karena target kita belum tercapai. Kita akan nyari, ada tukang bakso, bang nih 50.000 gitu, ada hansip lewat 50.000 pak, ada siapa-siapa tetangga lagi nyiram tanaman 50.000 nih pak gitu loh. Ada anak nyasar nih, nek 50.000 gitu. Nggak ada siapa-siapa, udah istri kita aja kasih 50.000. Pokoknya nih uang harus keluar aja 50.000. Anak kasih, pembantu kayak, pokoknya nih harus keluar gitu loh. Ada target. Jadi semangat kita. Dan berani mengorbankan masalah dunia. Hadirin, standar para ulama seperti Al-Imam Mulai itu liburnya 2 bulan. Sya'ban libur, Ramadan libur 2 bulan. Toko tutup 2 bulan. Cuti 2 bulan. Jadi kalau kita libur lebaran Hamin berapa? Hamin 5, Hamin 7, dia Hamin 2, tapi 2 bulan. Kalau kita 5 hari kan. Ustadz, tapi kan kondisi beda. Oke, kalau nggak bisa ambil cuti, semampunya deh gitu loh. Saya tahu ada orang ngambil cuti loh 1 bulan. Oh nggak mungkin Ustadz. Iya benar. Dan dia profesionalis lagi, artinya bukan owner, bukan pengusaha, dia pekerja, tapi dia senior dan kinerjanya bagus, sehingga dapat jatah cuti 20-an hari dari perusahaannya. 20 hari cuti per tahun ditambah 4 akhir pekan atau weekend dalam 1 bulan, berarti dapat berapa tuh? Sebulan. Jadi sebulan Ramadan gak ngapa-ngapain, udah dapat gaji, itu kan jatah cutinya. Tapi lihat pengorbanannya, berarti 1 tahun itu gak pernah ambil cuti dari perusahaan. Jadi ditahan-tahan. Liburan anak sekolah gak ambil cuti, liburan akhir tahun gak ambil cuti, meriang masuk kerja. Kenapa? Karena saya mau ngambil cuti di Ramadan. Luar biasa, 1 tahun loh pengorbanannya. Sengsara banget hidupnya Ustadz. Enggak, dia masih bisa liburan ketika long weekend, libur nasional, Sabtu Minggu bisa, dan hartanya berkah. Allah berikan keberkahan. Saya tahu ada orang itu dia menengah ke bawah, kemana-mana mobilisasi naik motor, tapi khusus Ramadan taksi sebulan penuh. Taksi, Pak, nggak bangkrut Pak? Kan selisihnya jauh banget Ustadz. Kalau saya naik motor Jakarta lagi,
remuk tulang-tulang saya ketika sampai rumah. Oke, saya sampai rumah lebih cepat, tapi maghrib udah nggak khusyuk, isya nggak khusyuk, taraweh nggak khusyuk. Saya memang rugi dalam masalah duit, tapi kalau saya naik taksi saya bisa baca Quran. Kalau saya ngantuk saya tidur, saya bawa bantal, tidur jok belakang, sampai rumah udah fresh, isya enak, taraweh seger, tidur sebentar nanti bangun lagi tengah malam, terus sampai subuh, karena saya bisa tidur lagi di taksi nanti. Luar biasa itu Ramadan. Tekor, bayangkan biasa naik motor, terus taksi sebulan penuh loh, taksi. Pokoknya kemana-mana taksi udah baca. Itu baru. Saya tahu ada orang itu dia ingin iktikaf 10 hari terakhir, tapi di ultimatum sama kampungnya harus mudik gitu. Ya, orang tua ultimatum ya pulang kan gitu ya. Perintah orang tua hukumnya apa? Wajib. Dan ini orang nggak kaya, biasa banget lah. Karena harus mudik itu dia putuskan lewat udara, nggak lewat darat. Saya bilang, kan tiket pesawat mahal banget. Dan dia bukan satu orang, rombongan keluarga, dia pulang semua. Pak, gak tekor tuh Pak. Ustadz, ini kan malam-malam terakhir, prime time-nya Ramadan. Kalau saya naik darat, itu bisa malam 27, malam 29, saya di Pantura. Ya dapat apa di Pantura Ustadz? Macetnya gak karuan. Saya naik udara, biar nanti malam udah bisa iktikaf di masjid kampung. Pas mau beli tiket ekonomi kelas habis, dia beli bisnis kelas. Luar biasa, bisnis kelas. Dia, istri, anak-anak bisnis kelas. Itu duitnya berapa tuh? Bagi dia tuh besar banget loh. Kita nggak bicara orang kaya deh. Bagi dia tuh besar banget. Tapi kenapa? Ramadan. Itu baru Ramadan. Nah, banyak orang kan di Ramadan salah kaprah dalam memandang keberkahan Ramadan. Saya sering dengar orang, alhamdulillah Ustadz, Ramadan kali ini berkah banget. Kenapa Pak? Masya Allah, job banyak Pak Ustadz, dagangan habis semua. Berapa kali khatam Pak? Nggak ada sih Pak Ustadz. Terus taraweh nggak? Ya kan nungguin dagangan. Subhanallah. Gimana dikatakan berkah? Itu talbisu iblis, tipu daya iblis yang halus. Maksiat enggak, kita nggak katakan itu maksiat. Tapi salah satu tipu daya iblis adalah membuat kita sibuk dengan hal-hal mubah sehingga lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang nih itu melihat berkahnya Ramadan itu kalau banyak job, omset naik, itu berkah tuh. Subhanallah. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia. Apakah menilai berkah atau tidaknya Ramadan dengan materi, hadirin? Bukan, dengan ibadah. Berani. Para ulama tutup toko 2 bulan, antum bayangin kerugiannya berapa? Tapi itu tidak sebanding dengan ibadah yang kita dapatkan di Ramadan. Demi Allah, kalau gaji kita atau omset kita di Ramadan 500 juta, hanya bulan itu bersih 500 juta, lalu kita tinggalkan, lalu kita dapat Lailatul Qadar, itu nggak ada apa-apanya hadirin sekalian. 500 juta tuh nggak ada apa-apanya. Dapat Lailatul Qadar lewat semuanya.
Dan ingatlah janji Nabi, man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena mencari ketakwaan kepada Allah, Allah ganti yang lebih baik. Hadirin, kita hilangkan dunia di bulan Sya'ban, atau kita prioritaskan akhirat daripada dunia di bulan Sya'ban, itu diganti sama Allah. Kita korbankan sebagian dunia di bulan Rajab atau di bulan Rabiul Awal, itu diganti sama Allah. Masa Ramadan nggak diganti? Ganti, pasti diganti. Di bulan biasa aja diganti, masa di Ramadan nggak diganti? Allah ganti, dan Allah ganti lebih banyak lagi. Yakin nggak sama Allah? Percaya nggak? Ini yang kadang-kadang hilang. Kalau ilmu insya Allah lah, jamaah Al-Barakah sudah pintar-pintar semua. Tapi bagaimana memanfaatkan Ramadan? Berani all out nggak? Berani mengatakan tidak sama konsumen kita, sama customer kita, sama orang yang mesen barang kita, dan minta, pokoknya saya mau minta di Ramadan. Enggak, cari yang lain aja Pak, saya mau ibadah. Kecuali kalau darurat, kecuali kalau kita nggak punya nafkah lagi. Tapi kalau kita ada tabungan, istri kita kasih, anak kita kasih, dan ini cuma sebulan kok, kita nggak minta 1 tahun, sebulan dari 12 bulan yang Allah kasih kepada kita, sebulan aja. Dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, hadirin sekalian. Bisa jadi ini saat-saat kita merasakan nikmatnya atmosfer Ramadan, merasakan gelak tawa anak-anak kita ketika berbuka, lalu kita nggak pernah berbuka di rumah, atau nggak pernah sama sekali berbuka bersama istri dan anak-anak karena sibuk kerja sana, kerja sini, kerja sana, kerja sini, rugi kita. Bisa jadi ini kesempatan terakhir kita sahur bersama keluarga tercinta kita. Bisa jadi ini saat-saat terakhir kita tarawih, qiyamul lail, sujud kepada Allah, i'tikaf di bulan Ramadan. Di hadapan mata kita. Maka manfaatlah sebanyak-banyaknya. Dunia udah dijamin sama Allah kalau kita bertakwa. Intinya kita bertakwa apa enggak? Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi kalau memang benar-benar kita korbankan sebagian dunia kita untuk bertakwa Ramadan, kan pasti Allah ganti. Dan ini kan bukan kita mengajarkan pola hidup malas-malasan, berpangku tangan, gak berikhtiar, cuman sebulan kok. Dan itu pun kalau kita bisa. Kalau nggak bisa, banyak akal. Seperti tadi teman-teman kita yang lain, pilih taksi lah, karena nggak bisa ambil cuti, taksi akhirnya. Sewa driver lah, karena capek. Ada orang yang sewa ojek sebulan penuh, dia baca Quran sambil di motor. Semua banyak lah. Fattakullah masata'tu, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Berdoalah kepada Allah, dan semoga nasihat ini bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Dan ingat, hitungan hari lagi hadirin sekalian, dan jangan sampai kita terkena doa Nabi, celaka Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.